Keceriaan nampak jelas di wajah Rafa Azizan saat ia membaca buku di rumahnya di Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri. Meski kondisi tubuhnya kaku dan sulit digerakkan, namun siswa kelas 4 sekolah dasar tersebut tetap rajin untuk belajar. Putra pertama dari pasangan Novi Nurdiana dan Jerry Heka tersebut memang sejak lahir telah divonis dokter mengidap kelainan cerebral palsy atau lumpuh otak. Rafa Azizan lahir dalam kondisi prematur saat usia kehamilan masih berumur 6 bulan. Akibat kelainan tersebut, kaki dan tangan Rafa Azizan menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Meski begitu, semangat belajar Rafa Azizan tidak pernah padam. Bahkan di tengah segala kekurangannya, ia masih bisa menghafal sejumlah surat-surat pendek dalam Al-Quran. Anak berusia 11 tahun itu juga gemar membaca buku sebagai pelipur kejenuhannya saat berada di rumah. Upaya pengobatan pun terus dilakukan oleh ayah dan ibu Rafa Azizan. Meski begitu, biaya terapi untuk penyembuhan kelainan lumpuh otak menjadi kendala tersendiri bagi pihak keluarga. Ayah Rafa Azizan yang bekerja sebagai karyawan swasta dan baru saja keluar dari perusahaan, membuat biaya pengobatan bagi putranya terasa berat. Meski begitu, hingga kini pihak keluarga masih rutin membawa Rafa Azizan berobat ke rumah sakit dengan biaya ratusan ribu dalam sekali berobat. Di tengah segala keterbatasan, Rafa Azizan tetap ingin melanjutkan pendidikannya. Ia ingin membuktikan bahwa kelainan yang ia derita bukan jadi penghalang untuk meraih cita-cita. Dia sudah ada kelainan cerebral palsy. Ruang geraknya tidak seperti anak-anak yang lain, jadi cuma bisa tidur, didudukan, tapi dia bisa sekolah seperti anak-anak yang lain. Itu mulai ada tanda kelainan sejak kapan sih? Sudah lahir, sudah ada tanda-tanda, sudah pernah dikasih tahu sama dokter. Terus kemudian ibu mengambil keputusan seperti apa, Bu? Fisioterapi dari dia kecil, dari umur 6 bulan sudah fisioterapi. Terus sampai perjalanan sampai sekarang seperti apa? Fisioterapi sampai umur 5 tahun, 6 tahunan. Kalau sekarang alternatif. Kenapa Bu kemudian beralih ke alternatif itu? Udah capek di fisioterapi. Karena apanya Bu? Ada persoalan apa gitu? Ada kendala? Iya, karena anaknya nunggu lama antri fisioterapi, jadi udah nggak semangat lagi. Ini nyoba alternatif. Terus kemudian selama ini untuk pengobatan itu dari biaya sendiri atau gimana? Iya, biaya sendiri. Harapannya apa sih Bu? Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada pemerintah atau? Bisa ada fisioterapi yang datang ke rumah gitu. Jadi kan anaknya nyaman kalau di rumah.